Selamat pagi semua. Kami akan membahas BMC mengenai produk kami, yaitu ArtCloud. Sebelumnya nama saya Aufederian Givari akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tentang ArtCloud itu sendiri. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman tinggi. Hal ini juga yang membuat setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda dan terus mencari suatu hal yang baru, khususnya para anak muda. Para anak muda atau biasa disebut dengan kaum milenial cenderung menyukai suatu hal yang unik dan berbeda. Mereka juga mulai untuk menghargai bentuk-bentuk kreativitas dalam bidang seni dan penerapannya. Salah satunya adalah pada kaos. Mereka suka terhadap suatu hal yang baru karena mereka ingin terlihat stand out atau lebih mencolok dibanding yang lainnya dan ingin memiliki ciri khas tersendiri. Mereka terus mencari kaos dengan pola atau motif yang berbeda, fashionable untuk dipadukan dengan outfit yang telah mereka punya, dan nyaman digunakan setiap saat, mengingat iklim tropis yang ada di Indonesia. Mengenai ArtCloud sendiri, ArtCloud adalah kaos yang memadukan kreativitas dan kenyamanan. Dibuat menggunakan dengan salah satu teknik yang dinamakan bleach process. ArtCloud dapat memberikan hal yang baru kepada para penggunanya. Dengan proses tersebut, ArtCloud dapat membuat setiap orang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri melalui pola-pola yang beragam dan unik. Pola tersebut dipadukan dengan kaos yang memiliki bahan terbaik sehingga nyaman untuk digunakan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya saya Andri Putra akan menjelaskan tentang gambaran umum produk dan cara pembuatan produk. Yang pertama, gambaran umum produk. Produk yang kami tawarkan adalah sebuah kaos bleaching yang memiliki motif abstrak. Motif-motif pada kaos ini memiliki banyak desain dengan berbagai warna dan corak yang menarik. Nah, selanjutnya itu tren dan pertumbuhan industrinya. Di era globalisasi ini, masyarakat memiliki fashion style yang tinggi dan beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya produsen yang mampu memenuhi keinginan pasar yang terus berkembang seiring berjalannya era globalisasi ini. Selanjutnya ada strategi pemasarannya. Yang pertama itu menawarkan produk ini kepada orang-orang terdekat dan memberitahukan bahwa produk ini lebih unik dari produk di pasaran dan dapat didesain sendiri. Yang kedua, menjual produk ini pada event-event tertentu. Yang ketiga, membuat stand sendiri. Dan keempat, mengiklankannya lewat spanduk, banner, dan media sosial agar seluruh masyarakat mengetahui tentang produk ini. Nah, cara kerja produk yang pertama ini, cara kerja produk untuk membuat kaos bleaching. Tahap pertama itu memilih bahan baju terbaik, namun bebas menggunakan bahan apapun yang ada di rumah. Kedua, penuhi satu ember dengan perbandingan 2 dan banding 1 untuk air dan pemutih. Isi ember kedua dengan perbandingan 2:1 untuk air dan cuka. Dan yang ketiga, pemutih untuk menghilangkan warna asli baju dan cuka untuk menghentikan proses pemutahannya. Tahap selanjutnya, menggantung baju menggunakan hanger dan celupkan ke ember berisi pemutih. Lalu tarik ulur hanger tersebut hingga menciptakan efek ombre dari pemutih dengan cara menahan bagian bawah selama beberapa menit dan bagian lainnya selama beberapa menit lebih cepat. Tahap keempat, setelah merasa cocok dengan hasil ombre, angkat dan peras dengan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, hasil ombre itu bervariasi tergantung lama kamu merendam baju di cairan pemutih. Tahap selanjutnya, memindahkan baju ke cairan cuka dan biarkan terendam. Hal ini akan menghentikan proses pemutihan. Dan yang terakhir, cuci baju menggunakan mesin cuci dan keringkan untuk memastikan semua cairan dan sisa pemutih serta cuka menghilang. Jika baju masih berbau, diamkan beberapa saat hingga bau menghilang dengan sendirinya. Nah, untuk gambaran umum ini kita bisa memasukkan analisis 7P dalam pemasaran, yaitu produk, place, price, promotion, people, process, dan physical environment-nya. Saya, Angelica Ega Francisca, kali ini akan mempresentasikan mengenai elemen BMC yang pertama, yaitu Customer Segment. Sebelumnya, apa sih Customer Segment itu? Customer Segment adalah kelompok pelanggan mana yang ingin perusahaan tuju atau perusahaan layani. Kenapa sih pelanggan itu penting banget buat perusahaan? Karena pelanggan ini menciptakan revenue bagi perusahaan.
Dari revenue itu sendiri, perusahaan dapat meningkatkan kelangsungan usahanya. Jadi, pelanggan itu sangat penting bagi perusahaan atau bisa dibilang inti dari suatu bisnis perusahaan. Lalu bagaimana sih caranya biar kita bisa menarik pelanggan untuk menciptakan revenue? Yaitu dengan cara menciptakan atau memenuhi kebutuhan pelanggan dan keinginannya. Dengan itu, maka produk kami sesuai dengan customer segment, kami ingin melayani pasar massa. Target kami adalah pasar massa, kelompok besar pelanggan yang mempunyai keinginan serta kebutuhannya yang sama. Kenapa bisa kami bilang seperti itu? Karena kami memenuhi dari berbagai tingkat usia. Yang pertama ada anak-anak, remaja, dewasa, ataupun para lansia. Bisa kami terapkan. Nah, produk kami ini bisa digunakan oleh berbagai rentang usia atau berbagai gender juga bisa. Karena baik laki-laki maupun perempuan sangat cocok menggunakan produk kami, sehingga produk ini memenuhi kebutuhan serta keinginan kelompok besar pelanggan. Terima kasih. Oke, saya Rivaldi akan membahas tentang value proposition yang diajukan oleh ArtCloud. Nah, di sini ada tiga value proposition yang kami temukan. Yang pertama ada design, newness, dan customization. Yang pertama, desain. Memiliki corak atau pattern yang unik seperti spiral, bercak-bercak, atau garis-garis yang dihasilkan dari warna pada baju tersebut. Dapat menarik perhatian orang untuk nengok ke baju kita pada saat dipakai. Jadi, yang unik dari baju ini itu adalah baju ini memiliki corak atau pattern kayak spiral, bercak-bercak, atau garis-garis yang dihasilkan dari warna itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita pakai baju ini, itu juga bisa menarik perhatian orang lain, karena kalau biasanya orang lain itu menggunakan kaos polos, menggunakan baju-baju bergambar, menggunakan baju-baju yang bersablon. Tapi kalau kita pakai baju ini, itu bisa menarik perhatian orang lain karena dari keunikan warna dan pattern itu sendiri. Yang kedua, newness. Baju tie-dye ini merupakan sebuah terobosan baru di dunia fashion, yang dimana baju ini menyajikan estetika warna yang disuguhkan. Baju tie-dye ini bisa kita custom di rumah dengan membutuhkan perlengkapan untuk membuatnya. Jadi baju ini juga memberikan pengalaman baru bagi pelanggan, karena kalau biasanya pelanggan itu atau orang itu pakai kaos polos, pakai baju-baju bergambar, baju-baju yang bersablon. Tapi kalau pakai baju ini, itu pelanggan atau orang bisa memiliki pengalaman baru, karena baju ini itu mengandalkan corak atau pattern dari warna itu sendiri, dan baju itu juga mengandalkan warna gitu. Nah, biasanya baju ini juga kita bisa custom sendiri di rumah. Kalau misalkan kita bosan dengan baju-baju kita yang cuman baju polosan doang, baju-baju bergambar, baju-baju yang sablon, kita juga bisa custom atau bisa kita coba bikin pattern sendiri. Tapi dengan syarat kita juga harus punya atau membutuhkan perlengkapan untuk membuatnya. Yang ketiga ada customization. Jadi kita juga membuka pre-order bagi kalian yang ingin custom baju kalian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi misalnya kalau misalkan kalian ingin custom kayak pattern spiral, pattern bercak-bercak, nah itu bisa. Saya Adika Firyadiro 2017-890 akan menjelaskan elemen bisnis kanvas model, yaitu channel. Channel adalah sarana untuk berkomunikasi, menjangkau, serta menyampaikan nilai dari produk kepada customer segment. Prinsip dari elemen channel nantinya akan terkait dengan pemasaran, penjualan, distribusi, dan dukungan pasca penjualan. Channel memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk yang kita miliki. Yang kedua, memungkinkan agar pelanggan membeli produk kita. Yang ketiga, memberikan proposisi nilai kepada konsumen. Yang keempat, mengevaluasi proposisi nilai yang disampaikan oleh konsumen. Fase yang terdapat pada channel ada 5. Yang pertama ada fase awareness, fase pengenalan perusahaan
dan produk kepada konsumen. Yang kedua ada fase evaluasi. Fase menilai produk dari kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan konsumen. Yang ketiga ada fase purchase. Fase dalam melakukan proses transaksi serta membantu pelanggan dalam membeli produk. Yang keempat ada fase delivery. Bagaimana memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Yang kelima ada fase after sale. Memahami bagaimana kondisi dan perasaan pelanggan setelah mendapatkan produk yang ditawarkan. Baik teman-teman dan Pak Suset, setelah kita membahas sedikit tentang channel, kita akan membahas penerapan dalam produk. Yang pertama ada fase awareness. Di dalam fase ini, kami, ArtCloth, memberikan informasi awal kepada customer segment melalui e-flyer dan jasa paid promote yang ada pada media sosial. Yang kedua ada fase evaluation. Fase ini kami berperan aktif kepada konsumen dengan melakukan survei dan melakukan ulasan dengan memanfaatkan media sosial ArtCloth. Yang ketiga, fase purchase. Memberikan pelayanan pembelian dengan melakukan pre-order di media sosial ArtCloth dan pelayanan pembelian secara langsung dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, fase delivery. Pada fase ini, produk yang sudah terjual diberikan packaging yang menarik. Dengan begitu, dapat memberikan proporsi nilai yang lebih. Yang kelima, ada fase after sale. ArtCloth menerima kritik dan saran dari konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung agar mendapatkan feedback dari konsumen. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak Suset, nama saya Dia Delvia, NIM saya 2017-8248. Kali ini saya akan membahas materi tentang customer relationship yang membahas tentang seberapa dekat sih kita akan melayani pelanggan. Nah, seberapa dekatnya ini tuh bisa diukur melalui akuisisi pelanggan. Jadi dalam produk yang dibuat oleh kelompok kami, ArtCloth ini akan meningkatkan skala strategi akuisisi dengan membangun kehadiran bisnis melalui sosial media, gitu. Misalkan dengan posting blog atau video yang dapat diterima oleh calon pelanggan sebagai hal yang relevan, menarik, menghibur, dan bermanfaat. Nah, yang kedua itu ada retensi pelanggan. Jadi apabila pelanggan merasa puas, maka ada kemungkinan besar pelanggan akan kembali lagi dengan kita, gitu. Nah, di sini tuh ArtCloth dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama tuh ada memberikan perhatian khusus kepada pelanggan. Jadi misalkan ketika pelanggan membeli suatu produk kita bisa menanyakan keadaan atau kabar kepada pelanggan tersebut agar tidak merasa bosan, gitu. Nah, yang kedua itu dapat menciptakan hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Jadi maksudnya itu ada harga, ada kualitas. Jadi apa yang didapatkan konsumen itu sesuai dengan harga yang kita berikan, gitu. Nah, yang ketiga itu melakukan follow up. Jadi follow up itu bukan soal kita mencari pelanggan baru, tapi kita harus bisa membuat satu pelanggan itu kembali lagi dengan kita, gitu. Nah, yang terakhir itu di customer relationship itu ada peningkatan penjualan. Yang pertama itu dengan memperbanyak metode penjualan. Kalau ArtCloth sendiri itu menggunakan 2 metode, offline dan online. Kalau untuk online sendiri, ArtCloth itu akan memberikan sistem pre-order. Terus kalau untuk offline-nya itu ArtCloth bisa melakukan dari mulut ke mulut antar teman, gitu kan, misalkan. Nah, habis itu atau kalau ada event, ArtCloth itu bisa membuka sebuah booth, gitu, untuk metode penjualannya. Terus yang ketiga itu ada promosi yang efektif dan tepat sasaran. Jadi di sini maksudnya tepat sasaran itu kita harus bisa menyesuaikan dengan target awal kita. Jadi jangan sampai promosi yang kita lakukan itu lebih kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, gitu kan, nggak mungkin, karena di ArtCloth ini kita memang membuat produk ini untuk generasi milenial seperti itu. Di sini saya Fernandi dengan NIM 2017-889 akan menjelaskan tentang elemen bisnis model kanvas, yaitu revenue stream. Ialah
aliran pendapatan yang menjadi sumber pemasukan dalam bisnis yang dibayarkan oleh pelanggan, dan sumber ini adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, dalam revenue stream itu ada dua jenis aliran pendapatan yang berbeda. Yang pertama, transaksi yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan secara satu kali. Kemudian transaksi berulang, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran yang berkelanjutan. Kemudian penerapan revenue stream itu pada produk kami menerapkan yang pertama ada transaksional, yaitu di dalamnya disebutkan bahwa jual beli ialah persetujuan saling mengikat di antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kemudian pada transaksional ini dasarnya itu sama dengan cara jual beli di pasar, di mana produk atau layanan dibayar secara langsung oleh konsumen. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan pre-order untuk produk kami, yaitu di mana pelanggan memesan produk terlebih dahulu dengan membayar uang di muka. Kemudian untuk penetapan harga pada produk kami menggunakan dasar atas faktor penetapan yang dipengaruhi oleh aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan, sehingga harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi. Terus materi selanjutnya ini saya akan membahas tentang key resources. Nah, di sini tuh membahas tentang sumber daya apa aja sih yang digunakan dalam memproduksi art cloth ini. Yang pertama itu ada fisik. Jadi kalau fisik ini itu sumber bahan baku apa sih yang kita gunakan gitu kan. Nah, kita itu di sini menggunakan kaos cotton combat 30S karena sifatnya yang mampu menyerap keringat dengan baik gitu. Nah, yang kedua itu ada intelektual. Nah, kalau intelektual ini lebih ke ide kenapa sih kita mau membuat art cloth ini. Jadi alasan kita membuat ini tuh karena kaum milenial itu cenderung menyukai suatu hal yang unik dan berbeda yang bersifat abstrak. Terus yang ketiga, manusia itu maksudnya sumber daya yang membuat produk ini tuh siapa sih? Nah, yang membuat ini kita handmade. Yang membuat ini dari kelompok kita sendiri gitu. Nah, yang keempat itu ada finansialnya, sumber dana dari mana gitu loh kita bisa membuat produk ini. Jadi kita menggunakan sumber dana itu dari dana pribadi masing-masing kelompok, dari masing-masing anggota kelompok, seperti itu. Saya Riki Handika Wijaya 2017-860 akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Saya akan membahas key activities, yang dimana key activities ini menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan kehidupan perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini merupakan kunci dan dalam pemberian value proposition kepada pelanggan, lalu menjaga hubungan dengan pelanggan dan mendapatkan pendapatan. Hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya yaitu yang pertama ada produksi, lalu ada pemecahan masalah atau problem solving, lalu ada jaringan atau network. Untuk produksi yang dimaksud dalam produksi ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan perancangan, pembuatan dan pengiriman atau penyampaian produk kepada konsumen. Aktivitas produksi mendominasi model bisnis perusahaan manufaktur. Nah, dalam pengaplikasiannya pada art cloth ini yang berhubungan dengan produksi adalah menggunakan kaos yang berkualitas, lalu merancang dan membuat pola yang unik, lalu pembuatan bleaching setelah pemesanan dibuat, lalu ada menggunakan packaging yang ramah lingkungan, dan penyampaian atau pengiriman produk yang dilakukan secara online atau dengan kurir.
Selanjutnya ada pemecahan masalahnya atau problem solvingnya. Key activities dari jenis ini berkaitan dengan pemberian solusi baru untuk masalah pelanggan individu. Masalahnya seperti keinginan untuk tampil beda untuk art cloth ini. Untuk menangani hal tersebut maka perlu dilakukan latihan atau melakukan uji coba terhadap bleaching kaos dan mempelajari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bleaching kaos. Yang ketiga yaitu platform atau network. Key activities dalam kategori ini terkait dengan manajemen platform. Dengan selanjutnya menyediakan layanan dan promosi platform. Contohnya di sini yang termasuk platform itu yaitu seperti pembaruan situs-situs internet seperti situs Instagram dan melakukan promosi secara berulang melalui media sosial. Untuk network itu seperti melakukan pemasaran atau penjualan secara online. Nah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizka Andriani akan menjelaskan tentang BMC, yaitu Key Partnership. Key Partnership adalah jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis menjadi berfungsi. Perusahaan menjalin kemitraan untuk mensupport dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko, dan meningkatkan kinerja. Tujuan kemitraan yang pertama yaitu kemitraan untuk tujuan optimasi operasi. Yang kedua, kemitraan dengan tujuan mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki. Yang ketiga, kemitraan dengan tujuan mendapatkan pengetahuan secara keorganisasian. Yang keempat, kemitraan untuk tujuan akuisisi pasar, baik untuk mengembangkan ataupun membuka pasar baru. Selanjutnya yaitu 4 jenis kemitraan. Yang pertama yaitu strategi aliansi antara perusahaan bukan pesaing. Yang kedua, competition, yaitu kemitraan strategis antar pesaing. Yang ketiga, usaha patungan untuk bisnis baru. Yang keempat, hubungan pemasok sehingga dapat menjamin pasokan yang didapatkan adalah pasokan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan key partners dalam penerapan blanch, t-shirt atau art cloth dari produk yang kita buat. Yang pertama yaitu agen peralatan, yaitu baskom dan sarung. Kita dapat dari Akena Plastik yang terdapat di Jalan Pekayon, yaitu ada di Bekasi. Yang kedua, botol spray bekas dan karet kita dapat dari sisa bahan yang tidak terpakai di rumah. Selanjutnya untuk agen perlengkapan ada stiker, kita buat dari warna grafika di Jalan Insinyur Juanda di Bekasi. Yang kedua, Baiklin kita dapat dari toko kelontong Pasar Narogong di Jalan Taman Narogong Bekasi. Yang ketiga, paper bag kita beli di Akena Plastik di Jalan Pekayon Bekasi. Selanjutnya yaitu X-Banner kita bikin di warna grafika di Jalan Insinyur Juanda Bekasi. Dan selanjutnya yaitu hiasan stand bazar kita beli di Akena Bazar di Ruko Grand Galaxy. Selanjutnya untuk supplier t-shirt kita mendapatkan kaosnya dari Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat. Selanjutnya saya Masyita Abida Karima 2017-856. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cost structure. Nah, cost structure ini apa sih? Cost structure ini semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis. Nah, ini tuh di sini tuh biaya apa yang dikeluarkan itu ada fixed cost dan variable cost. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat sendiri di tabel ini. Di sini ada biaya yang art cloth keluarkan, yang kami keluarkan. Nah, ini tuh ada fixed cost dan variable cost. Di fixed cost kami menggunakan ada equipment, marketing dan operasional. Nah, di equipment ini ada baskom, botol spray bekas dan karet. Nah, si baskom ini kami menggunakan dengan harga dua baskom. Per unitnya itu harganya 6.500. Botol spray bekas dan karet secukupnya itu kami menggunakan milik pribadi sehingga tidak mengeluarkan biaya apapun. Nah, selanjutnya ada marketing dan operasional. Nah, ini tuh kami untuk di
di stand nanti, di penjualan nanti kami menggunakan X banner dengan ukuran 2x1. Nah, itu kisaran harga 40.000. Dan ada sewa lapak itu 250.000, sehingga total dari fixed cost itu menjadi 303.000. Nah, selanjutnya di sini ada variable cost. Variable cost ini ada supplies, marketing, dan operasional. Nah, di supplies ini kami menggunakan stiker. Ini stiker logo, mutih pakaian atau kami menggunakan by clean, paper bag, dan kaos. Nah, stiker logo ini untuk di paper bag nanti. Nah, stiker ini tuh menggunakan ini stiker logo, mutih pakaian atau kami menggunakan by clean, paper bag, dan kaos. Nah, stiker logo ini untuk di paper bag nanti. Nah, stiker ini tuh ini estimasi penjualan itu 36 unit. Nah, sehingga dari stiker, paper bag, kaos itu ada jumlahnya itu 36. Stiker itu kami menggunakan stiker logo itu harganya 1.000. Pemutih pakaian itu kami menggunakan yang 1.000 ml atau 1 liter itu seharga 20.000. Paper bag itu 1.500, kaos 22.000. Sehingga terus selanjutnya ada marketing dan operasional. Di sini kami pemasarannya kan menggunakan kuota ya, menggunakan media sosial, melalui media sosial. Nah, jadi kami menggunakan kuota 1 bulan itu kisaran 35.000. Dan kami juga menggunakan hiasan untuk di stand nanti. Hiasannya ini kami menggunakan Rp20.000. Nah, yang menjadi total variable cost-nya itu menjadi 957.000. Nah, berarti untuk biaya per unit ya, untuk cost per unitnya itu dari penjumlahan fixed cost ditambah variable cost dibagi dengan estimasi penjualannya itu, yaitu berarti fixed cost 303.000 ditambah variable cost 957.000 dibagi sama estimasi penjualan yaitu 36, yang berarti variable cost per unitnya itu menjadi Rp35.000. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan?